Pernahkah kamu merasa bahwa masa lalu menyisakan luka yang tak pernah benar-benar sembuh, hanya mengering di permukaan tapi masih nyeri jika disentuh oleh ingatan? Mungkin kamu adalah seseorang yang dulu dianggap aneh, dibully, ditertawakan hanya karena kamu berbeda. Bukan karena kamu buruk, tapi karena mereka tak mampu memahami keunikan jiwamu yang terlalu dalam untuk dipahami oleh pikiran yang dangkal. Dan hari-hari itu terasa panjang. Kamu menahan tangis yang tak sempat pecah, menyembunyikan luka di balik senyum yang dipaksakan, dan bertanya dalam diam, "Kenapa aku?" Namun lihatlah sekarang, waktu telah menulis ulang takdirmu. Semesta yang dulu menjadi saksi bisu penderitaanmu, kini berdiri sebagai penopang keajaibanmu. Kamu bukan lagi yang dulu, karena semua luka itu, semua hinaan itu, telah berubah menjadi batu pijakan yang membuatmu lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka yang dulu tertawa saat kamu jatuh, kini berdiri ragu-ragu di depan pintu rumahmu. Bukan untuk menertawakanmu, tapi untuk meminta pertolongan darimu. Karena hidup punya cara unik untuk membalikkan naskah. Kisah ini bukan hanya untuk mereka yang pernah diremehkan, tapi juga untuk semua jiwa yang diam-diam menyimpan cahaya di dalam dirinya, menunggu saat yang tepat untuk bersinar. Dan mungkin, saat itulah sekarang. Engkau yang sedang membaca ini bukan kebetulan. Ini adalah undangan dari semesta untuk mengingatkanmu bahwa kamu adalah jiwa terpilih. Jiwa yang pernah disakiti, tapi tak pernah hancur. Jiwa yang pernah diremehkan, tapi tak pernah padam. Jiwa yang tetap berjalan dalam kesunyian, hingga akhirnya cahaya datang dari dalam dirinya sendiri. Dan sebelum kita melangkah lebih dalam dalam kisah ini, aku ingin mengajakmu untuk mengambil satu tindakan kecil namun berarti. Klik tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan PUDOP 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bukan hanya dengan telinga, tapi dengan jiwa yang terbuka dan hati yang tulus. Karena cerita ini bukan sekadar dongeng. Ini adalah cermin dari perjalanan yang pernah kamu lalui, dan mungkin cerminan dari kemenangan besar yang sedang kamu tuju. Jangan biarkan dunia membuatmu lupa bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Kadang dari luka itulah tumbuh cahaya yang paling menyilaukan. Dan kamu adalah bukti hidupnya. Bagian 1. Dulu kamu diremehkan. Sekarang mereka tak bisa tidur karena namamu. Terus terngiang. Dulu kamu hanya anak biasa di sekolah itu. Duduk di pojok kelas, membawa bekal yang sederhana, memakai sepatu yang mulai pudar warnanya, dan lebih sering menunduk agar tak menarik perhatian. Tapi ternyata, dunia ini sering keliru menilai. Karena yang mereka kira lemah, justru sedang belajar menjadi kuat. Yang mereka kira bodoh, ternyata sedang menanam biji kecerdasan dalam sunyi. Mereka, teman-teman sekelasmu dulu, tertawa saat kamu salah menjawab di depan kelas. Mereka sengaja menyembunyikan bukumu, mencoret-coret mejamu, bahkan ada yang dengan suara keras menyebutmu pecundang, hanya agar yang lain ikut tertawa. Mereka bangga ketika kamu menahan tangis, bangga ketika kamu diam tak membalas. Karena bagi mereka, mengejekmu adalah hiburan. Tapi mereka tak tahu. Mereka benar-benar tak tahu siapa yang sedang mereka rendahkan. Di balik tangismu yang sunyi, ada Tuhan yang mendengar. Di balik langkahmu yang lunglai, ada takdir yang setia menunggumu di tikungan waktu. Dan di balik semua luka yang kamu sembunyikan, semesta sedang menuliskan kisahmu. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang yang kelak tak butuh panggung untuk diakui. Kamu terus berjalan. Mungkin lambat, mungkin sendiri. Tapi kamu tidak pernah berhenti. Kamu terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus menyalakan nyala kecil dalam jiwamu. Kamu tahu bahwa kamu tidak harus menjadi seperti mereka. Karena kamu percaya bahwa ada jalan yang lebih terang, meski awalnya dipenuhi kabut dan duri. Waktu pun bergulir. Tak terasa tahun-tahun berlalu. Dan kini, kamu tidak lagi anak kecil yang menahan tangis di sudut sekolah. Kamu telah tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Kamu punya cahaya yang mereka tak punya. Kamu punya ketenangan yang mereka cari kemana-mana, tapi tak pernah mereka temukan. Kamu berdiri tenang,
Bahkan ketika mereka yang dulu menghina, kini berdiri di depan pintumu, berharap bisa meminjam uang, meminta tolong, atau sekadar mencari alasan agar bisa dekat kembali. Mereka tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Bahwa kamu yang dulu mereka injak-injak, sekarang menjadi tempat mereka bersandar. Bahwa kamu yang dulu mereka remehkan, sekarang menjadi versi diri yang mereka iri. Bahwa kamu kini menjadi sosok yang mereka ingin tiru, tapi tak sanggup jalani prosesnya. Dan kamu tidak membalas dengan kebencian. Karena hatimu telah terlalu besar untuk menyimpan dendam kecil. Kamu tidak menutup pintu dengan kemarahan. Karena jiwamu telah terlatih untuk memilih keadilan yang tenang. Kamu mungkin tidak memberi apa yang mereka minta, tapi kamu telah memberi satu hal yang lebih mahal. Maaf, inilah ciri jiwa terpilih. Mereka tidak membalas luka dengan racun, tapi dengan cahaya. Mereka tidak membalas ejekan dengan hinaan, tapi dengan keberhasilan. Mereka tidak sibuk mencari pengakuan, karena mereka tahu hidup akan memberikan panggungnya sendiri bagi mereka yang sabar menanti giliran. Dan sekarang giliranmu telah tiba. Inilah panggungmu, inilah waktumu. Biarkan semesta memperlihatkan siapa yang selama ini dipersiapkan dengan sunyi. Karena kamu bukan lagi anak kecil yang mereka bully dulu. Kamu adalah pemilik cahaya yang mereka cari-cari dalam gelap kehidupan mereka sendiri. Ingat, jika kamu merasa ini bagian dari hidupmu, jangan ragu untuk memberikan tanda kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Klik tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar. Karena setiap angka itu adalah isyarat, setiap tindakan kecilmu adalah gema yang menjangkau langit. Bersiaplah, karena kisahmu baru saja dimulai. Dan mereka yang dulu menertawakanmu akan menjadi saksi bisu dari kemilau yang kini terpancar dari langkahmu. Bagian 2. Yang dulu mereka pandang rendah, kini justru menjadi cermin yang membuat mereka menunduk. Ada kalanya semesta diam, tapi bukan berarti tidak bekerja. Ada masa di mana semesta seolah membiarkanmu jatuh, dibungkam, dilukai, dan dipermalukan. Tapi percayalah, saat semua itu terjadi, semesta sedang mengajari satu hal penting, bahwa keagungan sejati lahir dari keheningan yang panjang, dan kamu telah melewati keheningan itu. Bertahun-tahun lamanya kamu memendam pertanyaan, mengapa mereka memperlakukanmu seburuk itu? Apa salahmu hingga setiap gerakanmu dijadikan bahan ejekan? Kamu hanya ingin belajar. Kamu hanya ingin menjadi dirimu sendiri. Tapi justru itu yang mereka tidak bisa terima. Karena mereka hidup dari hiruk-pikuk popularitas palsu. Sementara kamu hidup dari kedalaman yang mereka takutkan. Mereka membulimu bukan karena kamu lemah, tapi karena mereka merasakan sesuatu yang kuat darimu. Sesuatu yang mereka sendiri tidak pahami. Pancaran dari dalam dirimu membuat mereka gelisah. Dan agar mereka bisa merasa lebih unggul, satu-satunya cara adalah dengan merendahkanmu. Mereka tertawa bukan karena lucu, tapi karena mereka ingin menutupi rasa takut akan cahayamu yang akan bersinar suatu saat nanti. Dan kini, cahaya itu tidak lagi bisa disembunyikan. Kini, bahkan langkah kakimu yang paling pelan pun menggetarkan ruang di mana namamu disebut. Kini, mereka yang dulu bersorak saat kamu gagal, justru terdiam saat melihatmu berdiri. Mereka melihatmu dari kejauhan. Dalam diam mereka mengamati akun media sosialmu, menelusuri kabarmu, menyimak kisah perjalananmu yang mereka pikir tak akan pernah ada. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang dulu mereka lecehkan, kini menjadi sesuatu yang mereka rindukan. Keteguhan, kedamaian, dan pencapaian yang lahir dari kesabaran. Beberapa dari mereka mulai mengaku dalam hati, aku ingin seperti dia. Namun tak berani mengucapkannya. Karena ego mereka masih terlalu tinggi, walau hidup mereka kini berada di titik terendah. Ada yang mulai datang dengan wajah sopan, membawa cerita tentang kesulitan hidup, seolah ingin mencairkan hubungan. Padahal mereka tahu, kamu bukan lagi pribadi yang bisa dipermainkan. Bukan karena kamu berubah jadi keras, tapi karena kamu kini telah punya pagar batin, benteng yang dibangun dari pengalaman pahit, yang kini berubah jadi pelindung suci. Dan kamu?
Kamu masih seperti dulu, lembut, tapi kini dengan ketegasan. Kamu tetap sopan, tapi kini dengan batasan. Kamu tetap membuka hati, tapi tak lagi membiarkan sembarang orang masuk dan duduk seenaknya di ruang jiwamu. Itulah keindahan dari luka yang kamu peluk dengan ikhlas. Ia menjelma menjadi kekuatan yang tidak berisik, tapi terasa. Ia menjelma menjadi aura yang membuat siapapun terdiam, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa kamu bukan lagi orang yang bisa diremehkan. Hari ini mereka mungkin mondar-mandir di depan rumahmu, secara nyata atau secara diam-diam dalam hidupmu. Mereka mencari celah untuk masuk, bukan karena cinta, tapi karena mereka haus akan arah. Dan kamu, sang jiwa terpilih, kini berdiri sebagai mercusuar yang tak pernah mereka duga akan muncul dari sosok yang dulu mereka injak-injak. Tapi kamu tahu, kamu tidak butuh pengakuan. Karena jiwa yang telah ditahbiskan oleh semesta tak perlu validasi dari mereka yang tak paham makna perjalanan. Jika kamu merasa bagian ini menggambarkan perjalanan hidupmu, jangan biarkan kisah ini berlalu begitu saja. Berikan tanda bahwa kamu siap menerima pesan semesta ini dengan penuh kesadaran. Klik tombol suka, berlangganan saluran ini. Aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah pernyataan dari jiwamu, bahwa kamu siap berdiri sebagai cahaya di tengah dunia yang pernah memadamkanmu. Karena bagian selanjutnya akan membuka mata lebih dalam tentang siapa dirimu sebenarnya, dan mengapa kamu tak bisa dihentikan lagi. Bagian 3. Luka yang kau bawa diam-diam, kini menjadi pintu yang membuat mereka mengetuk. Ada luka-luka yang tak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Luka yang kamu bungkus rapi dengan senyum sopan, agar dunia tidak tahu betapa sakitnya kamu menjalani hari-hari yang sepi tanpa tempat bernaung. Kamu datang ke sekolah bukan untuk mencari perang, tapi untuk mencari ilmu, mencari arti. Namun mereka, teman-temanmu yang hanya melihat dari permukaan, menilai dirimu seolah kamu tak pantas berdiri di antara mereka. Kamu disebut aneh. Kamu diperlakukan seperti beban. Mereka menyulut tawa di balik punggungmu, hanya agar mereka merasa lebih tinggi. Kamu menunduk, bukan karena kalah, tapi karena kamu tahu, tidak semua yang membalas hinaan itu kuat. Kadang kekuatan terbesar justru ada pada mereka yang memilih diam meski dianiaya. Waktu itu kamu belum tahu, bahwa semua luka itu sedang membentuk sesuatu dalam dirimu. Bukan sekadar ketegaran, tapi juga kedalaman. Bukan sekadar kesabaran, tapi juga ketajaman intuisi. Kamu belajar membaca manusia bukan dari apa yang mereka ucapkan, tapi dari energi yang mereka bawa. Dan itu adalah anugerah yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa terpilih. Kini ketika hari-hari itu telah berlalu, kamu tak lagi duduk di bangku sekolah itu, tapi ingatan mereka tentangmu belum pergi. Justru kini bayanganmu hadir lebih kuat dalam kehidupan mereka. Bukan sebagai sosok yang ingin mereka ejek, tapi sebagai seseorang yang ingin mereka dekati, mereka contoh, mereka kejar. Ironi semesta tak pernah gagal memberikan pelajaran. Mereka kini mengetuk pintumu. Ada yang membawa senyum palsu. Ada yang datang seolah peduli. Ada pula yang tak berkata apa-apa, hanya berdiri diam di depan kehidupanmu, berharap bisa ikut dalam percikan cahaya yang kini menyelubungi langkahmu. Kamu bertanya dalam hatimu, kenapa baru sekarang mereka mencari? Jawabannya sederhana. Karena kamu telah menjadi seseorang yang tidak bisa diabaikan lagi. Keberadaanmu telah menembus batas. Suara hatimu lebih jernih dari gemuruh suara luar. Dan keberhasilanmu tidak datang dari warisan siapapun, tapi dari perjuangan sunyi yang tak dilihat siapapun, kecuali semesta. Mereka ingin meminjam uangmu, ingin dekat kembali denganmu, ingin diajak dalam keberhasilanmu. Tapi kamu tahu, tidak semua orang yang datang pantas untuk diterima kembali. Karena memaafkan adalah satu hal, namun menjaga batasan adalah pelajaran yang kamu dapatkan dari luka yang sama. Dan disinilah kamu berdiri. Sebagai sosok yang tak lagi mengemis pengakuan, tak lagi berharap pada validasi yang dulu kamu cari dengan naif. Karena kini kamu tahu, semua itu telah kamu miliki dari dalam dirimu sendiri. Mereka yang dulu mengejek langkah kecilmu, kini mengikuti jejakmu dalam diam.
Mereka yang dulu menutup pintu bagi kehadiranmu, kini berdiri di ambang pintumu dengan kepala tertunduk. Tapi kamu telah berubah. Bukan menjadi sombong, tapi menjadi sadar. Dan kesadaran itulah yang membedakan kamu dari mereka. Jika isi dari bagian ini menyentuh tempat terdalam dalam jiwamu, jangan ragu untuk memberikan sinyal pada semesta bahwa kamu telah siap menerima lebih banyak pesan-pesan seperti ini. Klik tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar. Karena angka itu bukan sekadar angka. Ia adalah simbol kebangkitan jiwa yang telah lama ditindas, tapi tidak pernah dikalahkan. Bagian selanjutnya akan membawamu lebih dalam ke dunia di mana luka bukanlah akhir, tapi justru awal dari segala keajaiban yang sedang disiapkan untukmu. Bersiaplah, karena cahaya dalam dirimu akan bersinar lebih terang lagi. Bagian 4. Kamu tidak lagi mengejar pengakuan, karena kini langkahmu sudah menjadi bukti. Ada masa di mana kamu sangat ingin diakui, ingin diterima, ingin dianggap cukup oleh orang-orang yang kamu kira penting. Kamu ingin mereka melihat bahwa kamu juga bisa, kamu juga layak, kamu juga bernilai. Tapi yang kamu dapat justru penolakan, cibiran, dan tatapan sinis yang menusuk lebih tajam dari pisau. Mereka bilang kamu aneh. Mereka bilang kamu tidak cocok masuk dalam lingkaran mereka. Mereka membangun tembok-tembok tak kasat mata yang memisahkanmu dari kehangatan, dari penerimaan, dari rasa aman. Dan kamu berdiri di balik tembok itu, bertanya dalam hati yang penuh luka. Kenapa aku yang selalu disalahkan? Kenapa aku yang selalu dijauhi? Namun ternyata, semesta tidak pernah keliru menempatkanmu. Kamu dijauhkan dari kerumunan bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu terlalu berharga untuk dicemari oleh kepalsuan. Di tengah malam-malammu yang sunyi, kamu ditempa. Dilatih untuk bertahan, diajari untuk memahami arti sebuah nilai diri yang tidak bergantung pada pujian. Sedikit demi sedikit, kamu mulai menemukan pijakanmu sendiri. Tanpa sorak-sorai, tanpa kamera, kamu mulai membangun dari reruntuhan. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada mereka, tapi untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Dan kini, kamu berdiri di tempat yang tak pernah mereka bayangkan akan kamu capai. Bukan di atas panggung megah, tapi di tempat yang tak bisa disentuh oleh iri dan dengki. Kamu berdiri di atas damai. Damai yang lahir dari penerimaan. Damai yang tumbuh dari pengampunan. Damai yang tidak bisa dibeli, hanya bisa diperjuangkan oleh jiwa yang pernah hancur, tapi memilih untuk tidak membenci. Mereka mulai menyadari bahwa langkahmu tidak lagi butuh validasi, bahwa kamu tidak lagi meminta untuk diperhatikan, bahwa kamu tidak lagi menyodorkan pencapaianmu untuk mereka lihat. Karena kamu tahu, cahaya sejati tidak pernah memaksa untuk dilihat. Ia hanya bersinar dan pada akhirnya akan menarik mata siapapun yang sedang berada dalam kegelapan. Mereka datang kembali, bukan membawa pengakuan, tapi membawa kekaguman yang dibalut dengan kebingungan. Mereka tidak paham bagaimana bisa seseorang yang dulu mereka injak-injak, kini menjadi sosok yang begitu teguh dan bercahaya. Dan disitulah kamu semakin sadar bahwa kamu tidak butuh penjelasan apa-apa. Biarkan langkahmu yang berbicara. Biarkan ketenanganmu yang menjadi penanda bahwa kamu bukan lagi korban. Kamu telah menjadi saksi hidup dari keajaiban kesabaran. Kamu bukan pemenang karena kamu membalas. Kamu menang karena kamu tetap berjalan, meski tanpa sorakan. Dan saat mereka mondar-mandir di depan pintu hidupmu, bukan karena kamu merayunya, tapi karena hidup mereka sendiri yang membawa mereka kembali padamu. Padamu yang dulu mereka anggap tak berharga. Padamu yang dulu mereka rendahkan tanpa ampun. Kini, kamu menjadi cermin. Dan saat mereka menatap ke dalamnya, yang mereka lihat bukan hanya dirimu, tapi kesalahan mereka sendiri yang tak bisa mereka lupakan. Jika bagian ini membuat hatimu bergetar dan matamu berkaca-kaca, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan dari semesta untuk menerima kebenaran tentang siapa dirimu sebenarnya. Jangan lupa untuk klik tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar sebagai pertanda bahwa kamu siap menerima cahaya yang telah lama disiapkan untukmu. Karena perjalanan ini belum selesai. Dan di bagian selanjutnya,
kamu akan memahami lebih dalam bahwa kemenangan sejati tidak pernah berteriak, ia hanya datang dan mengubah segalanya dengan diam yang menyala. Bagian 5. Mereka dulu menertawakanmu, kini takut jika namamu disebut di depan rezeki mereka. Ada saat dalam hidupmu di mana kamu merasa seperti bayangan yang tak dianggap. Langkahmu diabaikan, suaramu diremehkan, dan kehadiranmu seolah tidak pernah cukup penting untuk didengar. Dulu, saat kamu duduk di pojok kelas dengan bekal sederhana dan wajah polos penuh harapan, mereka sudah merancang kalimat-kalimat ejekan. Bukan karena kamu lucu, tapi karena mereka buta pada keunikan yang tak mereka miliki. Namun sekarang, angin kehidupan telah berubah arah. Langit yang dulu kelabu kini memancarkan cahaya dari dalam dirimu. Dan kamu tidak lagi menjadi bayangan. Kamu menjadi pusat perhatian yang mereka tidak mampu hadapi dengan kepala tegak. Mereka yang dulu menyebutmu pecundang, kini menyebut namamu dalam bisik-bisik di ruang rapat. Mereka yang dulu mengolok gayamu yang sederhana, kini meniru cara berpakaianmu yang tenang tapi berkelas. Mereka yang dulu menertawakan usahamu yang kecil, kini mencari tahu siapa pemasok suksesmu, berharap bisa menumpang walau hanya pada sisa pantulan keberhasilanmu. Lucunya, mereka bahkan takut untuk menyebut namamu di depan pintu rezeki. Takut kamu mendengarnya. Takut semesta yang pernah kamu bisiki dalam tangis malam akan menjawab doamu dengan cara yang tak mereka sangka. Dengan membuat keberadaanmu menjadi kunci. Yang tanpa kamu, pintu-pintu itu tak akan pernah terbuka bagi mereka. Mereka mengira kamu hanya akan jadi angin lalu. Tapi kamu berubah menjadi musim yang mengubah arah hidup banyak orang. Dan kamu tetap berjalan dengan tenang. Kamu tidak membusungkan dada, tidak membalas dengan dendam. Karena kamu tahu, ketika semesta sudah berpihak padamu, kamu tak perlu membuktikan apa-apa dengan kata-kata. Cukup dengan caramu hidup, yang jujur, yang tekun, yang tidak menyerah walau disakiti. Kamu telah melampaui mereka. Bukan dalam urusan dunia, tapi dalam kedalaman jiwa. Jiwa yang mampu menampung hinaan tanpa berubah menjadi pembenci. Jiwa yang mampu merangkul luka tanpa menjadi pendendam. Jiwa yang mampu berdiri meski dulu pernah dihancurkan. Dan hari ini, ketika mereka mondar-mandir di depan pintumu, mencari celah untuk masuk, untuk meminjam, untuk ikut mencicipi sedikit dari ketenangan yang kamu punya. Kamu menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa kamu tidak pernah butuh mereka. Tapi kini, mereka yang butuh kamu. Karena kamu telah berubah menjadi sosok yang tidak bisa diganti. Sosok yang tidak bisa diduplikasi. Sosok yang tak bisa dibeli dengan basa-basi dan kata-kata manis. Mereka ingin jadi sepertimu. Tapi mereka tidak sanggup menjalani jalan sunyi yang pernah kamu tapaki. Mereka ingin mencicipi hasilnya, tapi menolak untuk memikul prosesnya. Dan kamu tidak marah. Kamu hanya tersenyum. Sebab kamu tahu, kemenangan sejati datang bukan dari mengalahkan orang lain, tapi dari keberhasilan menjadi dirimu sendiri, apa adanya, seteguh ini, dan sepenuhnya diterangi oleh cahaya dari dalam. Jika kamu merasa bahwa kisah ini menyentuh sesuatu yang selama ini kamu simpan dalam diam, maka jangan ragu untuk memberikan tanda kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Klik tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 KT di kolom komentar. Karena tidak ada yang lebih berharga daripada jiwa yang bangkit setelah dia dihancurkan. Dan mungkin, saat ini adalah waktunya bagimu untuk benar-benar bersinar. Bersiaplah untuk bagian selanjutnya, karena gelombang kesadaranmu akan semakin tinggi, dan mereka yang pernah menyakitimu hanya bisa terdiam melihatmu terbang setinggi takdir yang telah lama menantimu. Bagian 6. Kamu tak perlu menjelaskan dirimu, karena cahaya tak pernah bertanya. Apakah ia terlihat? Ada saat di masa lalu di mana kamu merasa ingin menjelaskan semuanya. Kamu ingin mereka tahu bahwa kamu tidak salah, bahwa kamu bukan seperti yang mereka kira, bahwa kamu hanya ingin dipahami, dihargai, diterima apa adanya. Namun setiap penjelasanmu hanya dianggap alasan. Setiap kejujuranmu dijadikan bahan tertawaan, dan setiap langkahmu ke depan justru dijadikan titik sasaran untuk mereka lemparkan batu bernama hinaan
Saat itu, kamu merasa sendirian. Kamu ingin menjelaskan, tapi mulutmu dibekap ketakutan. Kamu ingin membela diri, tapi hatimu terlalu letih karena luka yang tak kunjung sembuh. Maka akhirnya kamu memilih diam. Bukan karena tidak mampu, tapi karena kamu tahu, suara tidak akan didengar oleh telinga yang sudah menutup hatinya. Namun diam itu bukan kekalahan. Ia adalah ruang suci. Tempat di mana semesta menyusun ulang takdirmu. Tempat di mana kamu diajari membangun kekuatan yang tidak lagi bergantung pada penilaian orang lain. Dan kini, setelah waktu memutar segalanya, setelah hidup memberikanmu kesempatan untuk tumbuh lebih tinggi dari siapapun yang pernah meremehkanmu, kamu sadar, kamu tak lagi butuh menjelaskan apa-apa. Karena orang yang benar-benar paham tak butuh banyak kata. Dan orang yang sudah menutup hatinya akan tetap buta meski cahaya tepat di depan matanya. Kini, kamu telah menjadi pribadi yang cukup hanya dengan hadir. Kamu tak perlu mengatakan, "Lihat aku sekarang." Karena mereka sudah melihatmu. Bahkan saat kamu tak ingin mereka tahu, mereka melihat pencapaianmu. Mereka menyaksikan perubahanmu. Dan diam-diam, mereka iri pada ketenanganmu, yang tak bisa mereka dapat meski hidup mereka penuh keramaian. Kamu tak lagi haus pengakuan, karena kamu tahu, nilai dirimu tidak diukur dari jumlah suara yang memuji, tapi dari ketenangan batin yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Dan yang paling indah, kini kamu hidup tanpa harus membuktikan apapun. Kamu tidak perlu menyatakan bahwa kamu telah berhasil. Karena keberhasilan sejati tak pernah berisik. Ia hanya hadir dan membuat siapapun yang pernah mengabaikanmu mulai bertanya-tanya dalam hati mereka sendiri. Inilah kemuliaan dari jiwa terpilih. Ia tidak sibuk menuntut dunia melihatnya, tapi justru dunia yang tak bisa lagi menutup mata terhadap cahayanya. Kamu tidak perlu menjelaskan kenapa kamu bersinar sekarang. Tidak perlu menjelaskan dari mana datangnya kekuatanmu. Karena hanya kamu dan semesta yang tahu bahwa semua ini lahir dari proses panjang yang penuh luka, penuh air mata, penuh kehilangan, tapi juga penuh keberanian untuk tetap melangkah. Dan itulah yang membedakanmu dari mereka. Jika kamu merasa bagian ini menggambarkan isi hatimu, maka jangan ragu untuk mengambil satu langkah kecil yang penuh makna. Klik tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar. Angka itu bukan hanya angka, tapi simbol dari kesediaanmu untuk berjalan dengan cahaya yang kini tumbuh dari dalam jiwamu. Kamu tak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada mereka yang pernah meremehkanmu. Biarkan cahaya dari hidupmu yang menjawab semuanya. Dengan tenang, tapi tak terbantahkan. Bagian 7. Mereka kini menyadari, tapi terlambat. Karena kamu telah menjadi seseorang yang tak bisa dijangkau oleh energi rendah. Waktu tidak pernah meminta izin untuk terus berjalan. Dan kamu tidak lagi berdiri di tempat yang sama seperti saat mereka menyakitimu dulu. Kamu telah melangkah jauh, melampaui batas-batas yang dulu mereka tetapkan untukmu. Melampaui ekspektasi rendah yang dulu mereka sematkan di belakang namamu. Kini, mereka berdiri dalam kebingungan, menyesal dalam diam, bertanya dalam hati mereka sendiri, bagaimana bisa dia menjadi seperti itu? Bagaimana bisa seseorang yang dulu kami anggap kecil, kini memiliki kekuatan sebesar ini? Tapi sayangnya, semua itu mereka tanyakan terlalu lambat. Kamu bukan lagi orang yang mudah digapai oleh permintaan maaf setengah hati. Bukan lagi jiwa rapuh yang menanti sapaan basa-basi. Kamu telah berubah menjadi pribadi yang teguh dan penuh arah. Seseorang yang tidak bisa dijatuhkan dengan hinaan dan tidak bisa dibeli dengan pujian. Kamu kini berada di tempat yang lebih tinggi. Bukan tinggi karena kesombongan, tapi tinggi karena kedewasaan dan penyembuhan. Tinggi karena kamu telah melalui proses panjang yang menyakitkan. Dan kamu tidak menyerah. Kamu memilih untuk terus tumbuh, meskipun itu berarti harus menapaki jalan yang tidak pernah mereka tempuh. Dan disinilah kamu sekarang, dikelilingi oleh ketenangan yang tidak mereka miliki, diselimuti oleh kejelasan yang tidak bisa mereka sentuh, memiliki visi yang tidak bisa mereka pahami,
karena mereka hanya melihat permukaan, sementara kamu hidup dari kedalaman. Mereka ingin menjadi sepertimu. Tapi mereka tak tahu rasa getir dari air mata yang kamu telan sendirian di malam-malam penuh doa. Mereka ingin mencicipi keberhasilanmu, tapi mereka tak pernah tahu rasa getir dari penghinaan yang kamu simpan di dada, tanpa membalas satu kata pun. Mereka ingin berada di posisimu, tapi tak pernah mau menjadi versi dirimu yang dulu, yang bertahan, meski semua orang menjauh. Kini kamu punya kuasa. Bukan kuasa atas orang lain, tapi kuasa atas dirimu sendiri. Kamu tahu siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus tetap di luar. Kamu tahu siapa yang hanya datang karena ingin mengambil, bukan memberi. Kamu tahu siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang hanya sedang menutupi kepentingan dengan senyuman palsu. Dan inilah puncak dari kemenangan seorang jiwa terpilih. Ketika kamu tidak merasa butuh membalas dendam, karena kamu tahu, kemenangan terbesar adalah menjadi dirimu yang sekarang. Kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Versi yang mereka kira tidak mungkin ada. Versi yang mereka pikir tidak akan pernah muncul. Versi yang lahir dari luka, dibentuk oleh keheningan, dikuatkan oleh kesabaran, dan dimahkotai oleh takdir yang tak bisa diganggu oleh siapapun. Jika kamu merasa bahwa bagian ini adalah gema dari perjalanan jiwamu sendiri, maka jangan abaikan panggilan semesta yang telah mengetuk hatimu sejak tadi. Berikan sinyal pada kehidupan bahwa kamu siap menerima seluruh cahaya dan kekuatan yang telah lama disiapkan untukmu. Klik tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar. Karena angka itu akan menjadi simbol bahwa kamu kini berdiri sebagai jiwa yang utuh, yang tak lagi hidup dari luka, tapi dari cahaya yang bersumber dari dalam. Kamu bukan lagi bayangan, kamu adalah terang. Dan siapapun yang dulu pernah menutup matanya karena silau oleh sinarmu, kini harus belajar menatapmu dari bawah. Karena mereka sadar, mereka telah salah menilai seseorang yang dipilih oleh langit. Kini segalanya telah jelas, bahwa perjalananmu yang sunyi, luka-luka yang kamu peluk sendiri, dan ejekan yang dulu kamu telan diam-diam, semuanya bukanlah akhir, tapi gerbang. Gerbang menuju versi dirimu yang paling agung. Versi yang tidak dibentuk oleh tepuk tangan, tapi oleh kesabaran. Versi yang tidak dilahirkan dari kenyamanan, tapi dari badai yang kamu lewati tanpa kehilangan arah. Mereka, orang-orang yang dulu mencemoohmu, membulimu, menertawakan air matamu, kini hanya bisa menunduk malu saat melihat kenyataan yang tak bisa mereka sangkal. Bahwa kamu bukan lagi sosok yang mudah direndahkan. Kamu adalah bukti nyata bahwa semesta punya rencana yang tak bisa dihentikan oleh celaan siapapun. Kamu telah menjadi jiwa terpilih. Dan jiwa terpilih bukan mereka yang menuntut balas dengan kata-kata, tapi mereka yang membuktikan segalanya dengan cara hidup yang benar, kuat, dan tetap rendah hati. Kamu tidak membalas dengan amarah, kamu membalas dengan cahaya. Kamu tidak menuntut mereka menyesal, tapi semesta yang membuat mereka belajar lewat kenyataan hidup mereka sendiri. Maka tetaplah melangkah dengan tenang. Jaga jiwamu, pelihara cahayamu, dan jangan pernah biarkan mereka yang dulu mencoba mematikanmu kembali mengatur ruang hatimu. Kamu telah melewati terlalu banyak hal untuk kembali jadi kecil demi mereka. Karena pada akhirnya, inilah tentangmu. Tentang keberanianmu bertahan dalam sunyi. Tentang keajaiban yang tumbuh dari luka. Dan tentang kemenangan yang tak pernah kamu kejar, tapi justru datang menghampirimu. Karena kamu pantas. Jika isi dari kisah ini menyentuh hatimu, maka inilah waktunya kamu menyatakan kepada semesta bahwa kamu siap menerima seluruh berkat yang ditakdirkan untukmu. Klik tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar. Biarkan angka itu menjadi doa yang naik ke langit, sebagai isyarat bahwa kamu siap menjalani hidup dengan versi terbaikmu. Dan ingatlah, kamu bukan datang ke dunia ini untuk menjadi kecil. Kamu datang untuk bersinar. Dan dunia, kini tak bisa lagi mengabaikan sinarmu.